Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih dan puji syukur kami Kau ajak untuk ikut serta dalam karya penyelamatan. Dalam hal ini bertahan untuk tidak digoda oleh iblis, dan kami bersandar kepada kuasa Yesus dan sabdanya, supaya kami tidak mudah digoda oleh kuasa iblis. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus diprovokasi bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dan Yesus mengatakan, ya, bagaimana ada kuasa Beelzebul dalam satu rumah. Ya. Saudara, kita harus sadar bahwa iblis itu ada, setan itu ada. Ketika kita tidak mengakuinya bahwa keberadaan kuasa kegelapan ini, maka kita, pikiran kita, hati kita ditipu seolah-olah memang tidak ada. Dan memang ada, harus kita sadari dan kita akui itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada karnaval di Brazil. Mereka karnavalnya dengan ungkapan-ungkapan seperti gambar atau lukisan kuasa kegelapan yang di sepanjang jalan sebelum masa puasa, masa Advent, Rabu Agung, mereka berkeliling dengan pakaian-pakaian yang aneh seperti iblis. Apa yang terjadi? Menurut banyak orang ya, ada dua peristiwa yang terjadi adalah ketika patung Yesus Salvador itu ada petir yang menyambarnya, tetapi tidak menghancurkan. Ya. Yang kedua ada banjir bandang, ya, di Rio de Janeiro, tempat di mana karnaval itu terjadi. Mungkin kita tidak bisa mengkaitkan bahwa ini adalah semacam peringatan kepada orang-orang di di Brasil sana, bahwa kuasa kegelapan itu telah dipakai, ya, telah memasuki hati dan pikiran orang dan menunjukkan eksistensinya. Di satu sisi tentu kita menakutkan, tapi di sisi lain untuk menunjukkan kepada orang bahwa kuasa kegelapan sungguh-sungguh hadir dan ada dan telah menipu banyak orang. Hoax salah satu bentuknya, kebohongan-kebohongan, dan di berbagai macam tempat orang, ya, berbohong, mencari kesenangan, mencari uang, mencari harta dengan cara yang penipuan kebohongan. Ya, investasi bodong yang luar biasa, triliunan, dan orang dibebaskan sang pemilik itu. Wah, luar biasa. Jadi iblis tidak hanya nampak, kelihatan, ya, yang ditampakkan seperti karnaval itu, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa itulah ketika orang berkuasa, orang bekerja sama dengan kuasa kegelapan, ya, dan semakin nyata, semakin bahagia, dan semakin nampak di permukaan. Dan itu mungkin menunjukkan kepada kita memang benar, kita harus berani mengaku itu. Ya. Dan ada banyak contoh-contoh lain yang tak terkirakan, dan itu terjadi juga pada zaman Yesus. Jadi ketika Yesus mengusir kuasa kegelapan, maka berasal dari Beelzebul, dan Yesus menentang itu. Demikian juga ketika ada orang di dalam medsos, di dalam podcast, kita mulai melihat beberapa pastor yang diwawancarai tentang adanya kuasa kegelapan, eksorsisme. Mereka yang ditunjuk oleh uskup, oleh uskupnya untuk melakukan pengusiran setan, pembebasan dari kuasa kegelapan sudah mulai muncul, sudah mulai kelihatan, dan ada film tentang hal tersebut. Ya, dan kalau Anda perhatikan juga di dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, dalam privasi diungkapkan adanya dulu dalam privasi tidak ada para malaikat, serafim, kerubim. Sekarang mulai nampak, ditunjukkan itu di bagian dari privasi itu, ya, singgasana kekuasaan.
Dan ini sekali lagi sepertinya si iblis ingin menunjukkan dirinya sendiri dan mempengaruhi banyak orang, ya, mempengaruhi pikiran orang, perasaan orang. Ya. Beberapa waktu yang lalu yang ada gejala di mana anak muda begitu mudah terpengaruhi dengan menyayat tangan, melukai dirinya sendiri, dan itu menjadi berkelompok. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kita mau sampaikan sekali lagi, iblis itu licik sekali, sangat-sangat licik. Ya, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa itu adalah ada dan nyata di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, dan orang banyak juga tergoda dan terpengaruhi dengan mencari kekayaan lewat kerjasama dengan iblis. Ya. Juga dengan kuasa-kuasa yang lain untuk menghancurkan orang lain, ya, untuk mencari kekayaan, yang meniadakan orang-orang yang jujur. Ya. Maka mari saudaraku, sekali lagi kita sadari kuasa kegelapan itu ada dan bermanifestasi dengan segala kelicikan, kebohongan, penipuan, manipulatif, ya, dan memperkaya diri dengan kekuasaan dan peperangan yang sekarang ini terjadi juga, misalnya antara Rusia dan Ukraina. Ya, inilah suatu bentuk kesombongan, keangkuhan antara kedua belah pihak, tidak mau bernegosiasi dan rendah hati dengan mengorbankan banyak orang. Saudara, realitas iblis harus ada dan kita juga harus kuat, teguh, dan juga berdoa supaya kita tidak mudah dipengaruhi, dan bukanlah gampang. Ya, sekali lagi bukanlah gampang, karena seringkali tanpa kita sadar kita pun terperangkap dengan segala hal yang tidak kelihatan, yang menggoda kita dengan cara yang sadis, lembut, tetapi juga seringkali mengacaukan. Semoga Anda dan saya dan kita semua terus-menerus bersandar kepada Tuhan Yesus, bersandar dalam doa Maria, Salam Maria, dan Rosario Santo Yosef. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh